Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini Selasa 7 Juli 2020. Namun sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita terima kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius 11 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Jauh dari celaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentulah kita menginginkan di dalam kehidupan kita ini supaya kita memperoleh keselamatan, kenyamanan, jauh dari celaka apapun itu. Namun dalam kehidupan di tengah-tengah pelayanan Yesus Kristus pada saat itu, Yesus Kristus yang sudah banyak mengunjungi kota Kapernaum, kota Korazim, dan kota Betsaida, yaitu di pinggiran Danau Galilea atau Danau Jordan, Tuhan Yesus Kristus telah membuat banyak tanda mujizat. Namun, dalam praktek iman, mereka tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka tidak mau menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Mereka tetap bertahan kepada penyembahan ilah-ilah mereka. Mereka tetap bertahan kepada pola pikir iman yang dulunya mereka terima. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus mencela mereka, to reproach, mencela kota Korazim dan Betsaida. Disinilah kita mau melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan bahkan saat ini banyak tanda mujizat yang sudah dilihat dan dirasakan oleh seseorang, namun dia tidak mau percaya kepada siapa pemberi mujizat itu, yang pasti dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tentu dalam ingatan kita masih segar bagaimana ketika di Betsaida Yesus memberikan 5.000 orang anak laki-laki atau golongan laki-laki ketika mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. 5.000 orang diberi makan dengan kuasa dari Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Mereka tercengang, heran dengan mujizat itu. Namun hatinya tidak mau mengimani dan mempercayai mengikuti Yesus Kristus. Setelah kota itu dikecam, Yesus Kristus mengatakan bahwa hukuman pada akhir penghakiman jauh lebih sakit yang akan mereka alami daripada mereka yang tinggal di Tirus dan di Sidon. Kenapa bisa seperti itu? Dalam perjanjian lama kita sudah banyak mendengar yang namanya atau penyebutan kota Tirus dan Sidon seperti dalam kitab Yesaya 23, Yehezkiel 26 sampai 28, bahkan Yehezkiel 22. Mereka adalah orang-orang bebal yang menunjukkan kebobrokan iman mereka untuk mengikut Tuhan.
Namun dengan mereka melihat mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada zamannya, mereka mau berbalik dan bergabung, menyadari atau insaf akan perbuatan perilaku mereka selama ini. Sehingga Tuhan mengatakan, Yesus Kristus mencekam kota Korazim dan Betsaida, bahwa hukuman di hari penghakiman akan lebih berat mereka terima. Yang mau kita lihat di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang menyatakan diri pengikut Kristus, menjadi orang Kristen sejak dari lahir, dibawa, dibaptiskan oleh orang tua, mari imani dulu. Apa arti dari pernyataan diri kita sebagai orang Kristen? Apakah orang Kristen yang kita maksudkan hanya sebatas terdaftar di satu gereja, atau malah harus lebih dalam? Pengikut Kristus adalah kita yang mau hidup, mengimani dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ini yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya kita jauh dari celaka, supaya kita merasa selamat, merasa nyaman. Mari tetap sandarkan pengharapan dan iman kita hanya kepada Yesus Kristus, karena kita amini di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ini yang perlu kita jaga. Iman percaya kita ini jangan sempat diambil, diombang-ambingkan oleh orang lain. Kalau iman kita itu sudah hilang, kepercayaan kita itu sudah hancur, tentu kita akan mendapat celaka. Supaya kita memperoleh keamanan, keselamatan tadi, jauh dari celaka, mari percayalah kepada Yesus Kristus. Seperti apa yang diungkapkan Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes 20 ayat 29, ketika Yesus Kristus berbicara kepada Thomas, dikatakan di sana, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tidak melihat Yesus Kristus, namun kita imani dan kita bisa merasakan kehadirannya melalui kuasa-kuasanya, mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Di masa tatanan kehidupan baru ini atau new normal life ini, ketika gereja kita sudah membuka peribadahan dengan protokoler kesehatan yang sedemikian ketatnya, mari tetap kita bersandar kepada Yesus Kristus dan jangan pernah kita buat tantangan di dunia ini penghambat bagi kita untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang sudah kami rasakan dari kebaikan, kasih, anugerah, dan kuasa-Mu tetap menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkaulah Tuhan yang layak dipuji, disembah. Supaya dengan pemujian kami jauh dari celaka, baik dari dunia ini maupun hukuman yang akan kami terima di penghakiman nanti. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, supaya mereka tetap bertekun di dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, supaya hidup mereka dipenuhi oleh sukacita. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari, baik di rumah, di ladang, di sawah, di perkantoran, di sekolah, di tempat usaha dagang, bahkan di tempat mereka mengais rezeki setiap hari, supaya mereka memperoleh berkat yang daripada-Mu, dan berkat itu
boleh mereka pakai untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Dan untuk satu hari ini, apapun yang kami pikirkan, apapun yang akan kami lakukan, hidup mati kami sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.